besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana Ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu redam dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Segenap keluarga yang berduka dan Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati dalam Kristus Tuhan. Sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan intisarinya demikian. Dari bacaan pertama perihal kisah Abraham sebagai orang beriman. Kemudian dari bacaan Injil, iman para murid disupport oleh Yesus supaya tetap kuat dan bertahan dalam situasi apapun. Juga kalau kehidupan terasa ditandai dengan kegalauan, ketakutan, kekacauan, kita merasakan topan, kita merasakan badai, kita merasakan gelombang dalam kehidupan ini. Kita tetap kuat, kita tetap bertahan dalam iman. Dan pesannya, kita diajak, khususnya segenap keluarga, diajak untuk menghadapi dan menerima peristiwa kematian almarhum ini dalam terang iman. Iman akan Kristus yang wafat dan bangkit. Sangat kebetulan bahwa bacaan ini adalah bacaan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Januari, hari yang dipilih oleh almarhum untuk kembali ke pangkuan Sang Penciptanya. Nah, kita mulai dari pengalaman kita yang sangat konkret. Tadi siang saya dihubungi oleh Ibu Siska untuk memimpin misa tirakatan hari pertama ini. Dan ya, Ibu Siska memberikan alasan yang sulit ditawar-tawar, karena dia menyampaikan ini dalam terang kerahiman. Nah, kalau tema kerahiman nih yang dibicarakan, maka tidak ada pilihan lain, hanya satu, yakni iya, siap. Ya. Mengapa?
Karena memang kita ini adalah manusia pendosa. Kita merindukan keselamatan dan kita ini tak layak dan tak pantas untuk diselamatkan. Tetapi karena Allah yang Maha Rahim mengutus Yesus putranya untuk menebus kita, dan itulah bukti kerahiman Allah, maka kita selamat. Dan itulah yang merupakan kerinduan kita semua. Justru karena itu, ketika kita menghadapi peristiwa kematian seperti ini, maka pegangan kita seperti yang selalu disegarkan ketika kita mengadakan misa. Bapak Ibu ingat, sekarang pada umumnya doa syukur agung yang didoakan dalam rangka misa adalah doa syukur agung yang kedua. Dan pada alinea kedua dari terakhir, di sana dirumuskan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Setiap kali kita misa, kita berdoa untuk arwah orang beriman. Dan temanya yang muncul di dalam adalah tema kerahiman. Semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman Allah. Dan kita memohon supaya mereka diterima dalam terang, dalam cahaya wajah Allah. Itulah yang selalu kita rindukan. Itulah yang selalu kita doakan. Nah, bacaan Injil yang tadi kita dengarkan bersama menggarisbawahi bahwa memang hidup kita di dunia ini bagaikan sebuah perjalanan, agenda perjalanan, agenda persiaran. Kita ingat lagu itu ya, gereja bagai bahtera, bagai bahtera. Nah, persis diambil berinspirasi pada kisah Injil yang tadi kita dengarkan bersama. Sebuah perjalanan, sebuah persiaran tentu ada tujuannya. Tujuannya itu kemana? Ke tanah air surgawi. Tujuannya ke Firdaus baru. Tujuannya kepada kebahagiaan yang abadi. Peristirahatan, kedamaian yang penuh. Itulah tujuan persiaran perjalanan seorang beriman. Tetapi seperti kita tahu, kita alami dan kita rasakan bahwa dalam perjalanan itu, dalam persiaran itu, macam-macam hal terjadi. Di sana ada warna-warni, di sana ada suka dan duka. Banyak peristiwa yang terjadi. Contoh saja, kemarin-kemarin kan di Manado ada banjir ya. Beberapa waktu yang lalu badai besar itu muncul di Makassar. Nah, lalu waktu hari pertama tahun 2023 ini, saya berangkat dari Toraja itu tanggal 31 Desember. Besoknya saya mendengar kabar, saya baca di medsos bahwa ada satu keluarga yang sesudah 7 tahun berangkat dari Toraja kembali ke perantauan dan di daerah Pangkep kecelakaan. Dari 6 orang penumpang di atas mobil itu ada 5 orang yang meninggal. Satu saja yang hidup, yang masih bisa diselamatkan. Nah, beberapa hari yang lalu saya ke Toraja, saya pikir itu berasal dari tempat yang jauh. Ternyata mereka yang kecelakaan ini adalah tetangga. Dan
Dari 6 orang bersaudara, 3 orang yang berada di dalam mobil itu, yang adalah kakak adik, itu adalah korban. Jadi sekali saja terjadi, sekaligus 3 orang meninggal. Nah, lalu plus 1 anak meninggal, kemudian sang sopir juga meninggal. Jadi seluruhnya 5 orang meninggal. Saya biasanya kalau kembali ke Toraja, biasanya saya ziarah kubur. Kalau di Toraja disebut Patani ya. Nah, beberapa hari yang lalu saya pergi ziarah kubur untuk ziarah Patani itu, untuk berdoa di depan makam dari ayah saya. Lalu dalam perjalanan ke sana saya lihat kenapa di sebelah kiri itu ada makam dengan bunga yang banyak sekali. Saya tanya, ternyata yang dimakamkan di situ adalah korban kecelakaan Pangsop. Di situ baru saya pastikan bahwa ternyata yang menjadi korban ini, yang meninggal ini, itu adalah tetangga. Nah, jadi dia berbagai hal yang tidak terduga itu terjadi. Sama tadi, saya tiba Dr. David cerita bahwa kemarin almarhum itu masih sehat biasa, tapi tiba-tiba tadi subuh ya meninggal. Nah, jadi inilah dinamika perjalanan, inilah dinamika persyaratan kita sebagai orang beriman. Dan kita diajak untuk menapaki peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ini dalam terang iman. Dan iman yang dimaksudkan adalah iman seperti yang digarisbawahi tadi dalam bacaan pertama. Iman Abraham. Ada banyak hal yang tidak jelas, yang tidak bisa dipahami. Tetapi ada keyakinan dasar bahwa di balik kesemuan, di sana ada Tuhan yang mengasihi kita. Dan inilah sikap dasar semangat dari Abraham. Dan kita orang-orang beriman dewasa ini diharapkan juga bahwa melalui peristiwa-peristiwa hidup kita dari hari ke hari, bahkan yang sederhana, yang kecil sekalipun, kita dimampukan untuk melihat tangan belas kasih, tangan kerahiman Allah di balik semuanya itu, yang menghendaki kita baik adanya, selamat adanya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebagai manusia kita membutuhkan waktu, proses untuk bisa mengolah dalam terang iman peristiwa kematian dari almarhum. Dan saya bisa memahami duka cita yang dalam yang dialami oleh keluarga, oleh mama, oleh Dr. David sebagai saudara bersama dengan Ibu Vera, oleh anak, dan oleh segenap keluarga. Tetapi dari lain pihak kita diajak untuk menghadapinya ini dalam terang iman, harapan dan kasih Allah yang mengutus Yesus Kristus putranya ke dunia ini untuk menebus kita semua. Ujung dari persiapan kita di dunia ini adalah kemuliaan, adalah keselamatan, adalah kehidupan kekal. Dan karena itu Bapak Ibu perhatikan, setiap kali kita mengadakan misa requiem, yang paling perlu ada di situ adalah lilin Paskah. Lilin Paskah. Karena itu mengingatkan kita akan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara Hendy Gunawan, selamat kembali ke rumah Bapa di surga, dan jadilah pendoa yang tekun dan setia untuk segenap keluarga,
juga untuk seluruh umat Allah. Tuhan memberkati. Amin. Amin.